Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah PKN, Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD, dan teman-teman saya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kairunisa Amelia Putri dari kelas 2022C yang akan menjadi moderator yang pertama adalah pembukaan, yang Bapak Hendrik dan teman-teman saya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kairunisa Amelia Putri dari kelas 22C yang akan menjadi moderator pada sesi ini. Namun, sebelum masuk pada sesi presentasi hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu agenda pada hari ini. Yang pertama adalah agenda pembukaan, yang kedua tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita berdoa dicukupkan. Memasuki agenda yang kedua yaitu sesi presentasi kepada Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 9 yaitu ketahanan nasional. Next slide. Kekuatan, keuletan, kemampuan, dan ketangguhan merupakan cara bisa dilakukan untuk menghadapi permasalahan perwujudan. Dan keempat, perlu dipupuk dan dikembangkan secara berkala agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan keberlangsungan negara selama mungkin. Mengenal ketahanan nasional. Konsep keberlangsungan suatu negara dan bangsa yang diupayakan melalui pembangunan nasional disebut dengan ketahanan nasional, menurut Surat Dinata tahun 2001. Konsep ketahanan nasional tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya geopolitik dan geostrategi. Geostrategis berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geostrategis merupakan cara untuk mencapai
yang didasarkan pada analisis kekuatan suatu negara. Geostrategi sangat penting bagi setiap bangsa dan negara yang merdeka. Hal ini dikarenakan setiap negara memerlukan strategi menguasai ataupun memerangi bangsa lain, tetapi sebagai metode untuk mengembangkan potensi di dalam mewujudkan pembangunan nasional. Ketahanan nasional merupakan konsep keberlangsungan atau survival suatu negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional, menurut Surat Dinata tahun 2001. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam ATHG akan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga secara tidak langsung bangsa Indonesia mampu melaksanakan pembangunan nasional di skala bidang. Selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, doktrin nasional. Maksudnya, yaitu sebagai konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara. Yang kedua, pola dasar pembangunan nasional. Dalam menyusun setiap program pembangunan, baik dalam APBN, GBHN, maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Fungsi yang terakhir yaitu sistem nasional. Artinya, pola kehidupan bangsa Indonesia yang berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tujuan nasional serta aspirasi integrasi setiap aspek kehidupan nasional secara utuh. Maksudnya, kondisi ketahanan nasional bergerak setiap waktu sesuai dengan imbangan K4 dan ATHG. Yang ketiga, mawas ke dalam. Artinya, ketahanan nasional ditunjukkan untuk bangsa dan negara sendiri. Bawaan, yaitu kondisi ketahanan nasional yang mantap secara otomatis. Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan. Untuk menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya adalah percaya pada diri. Indonesia percaya dan yakin untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Next. Selanjutnya, 9 konsep Astagrata. Yang kedua, ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia. Gatra bidang ideologi. Yang keenam, gatra bidang politik. 7, gatra bidang ekonomi. Yang kedelapan, gatra bidang sosial budaya. Dan yang
kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai dan memiliki kesiapan fisik dan psikis. Kesimpulannya, ketahanan nasional menjadi saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat harus turut serta mempertahankannya dalam menghadapi semua gangguan, baik internal maupun eksternal di masa depan. Selanjutnya, izinkan saya menambahkan sedikit penjelasan tambahan pada sore hari ini. Untuk contoh implementasi geostrategis atau ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia, penjelasan mengenai beberapa poin yang sudah saya paparkan tadi. Menjaga seluruh wilayah Indonesia, patriotisme, menjaga nama baik negara Indonesia, serta berkontribusi nyata untuk kemajuan negeri. Lalu ada kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, politik, maupun profesi. Menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak golput dalam pemilu, serta memberikan yang terbaik untuk negeri baik dalam tindakan, pola pikir, ataupun sikap, dan menjaga kedaulatan bangsa serta negara Indonesia. Lalu ada poin meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator memahami nilai-nilai dalam Pancasila, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, serta meyakini dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Lalu ada poin rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa, bersedia membela negara dari ancaman kapanpun, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta meyakini bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Ketahanan mempunyai arti sempit dan statis, yaitu daya lenting, sedang dalam arti luas dan dinamis adalah ketahanan pribadi yang dikembangkan secara bertahap untuk menjadi ketahanan nasional. Ketahanan pribadi akan memberikan corak yang jelas untuk negara. Integritas bangsa dan negara yang secara sadar memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Ketahanan pribadi manusia Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila yang berintikan, percaya pada diri sendiri, bebas dari rasa ketergantungan, memiliki jiwa dinamis kreatif, serta pantang menyerah. Pembinaan ketahanan nasional ini perlu dilaksanakan secara simultan atau serentak, baik pembinaan terhadap aspek kekuatan, kemampuan, keuletan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi. Untuk bisa melakukan bela negara harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bela negara.
Kemampuan tersebut bisa dibentuk rumah tangga. Bela negara dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, bisa pagi, siang, maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi, atau tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri. Aktivitas bela negara dari tatanan yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, ada tambahan tentang materi radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikal berasal dari kata radix atau radikis yang berarti akar, sedangkan secara harfiah, radikalisme diartikan sebagai habis-habisan, secara menyeluruh atau amat keras menuntut perubahan dan maju dalam berpikir dan bertindak. Radikalisme adalah paham atau aliran yang bertujuan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan sosial secara drastis dengan cara kekerasan. Tujuan utama radikalisme yaitu mengusung konsep jiwa untuk melakukan perubahan. Perkembangan pemahaman terhadap radikalisme terjadi perubahan makna karena minimnya sudut pandang yang digunakan. Mayoritas masyarakat Indonesia menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan dan mengabaikan perubahan yang ingin dicapai. Di negara Indonesia sendiri, berbagai perkembangan dalam diskursus geopolitik menunjukkan adanya berbagai faktor eksternal dalam komunitas global yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional atau geostrategis. Jika hal ini terus dilakukan, maka sudah pasti akan mengancam ideologi negara dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, menyadari akan pentingnya menjiwai dan mengamalkan Pancasila, ataupun menyadari pentingnya ketahanan nasional sangat penting untuk dilakukan demi keberlangsungan kehidupan negara ini. Beberapa contoh dari radikalisme di Indonesia yang pernah terjadi adalah akar sejarah radikalisme atas nama agama di Indonesia sejak berdirinya NII atau Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan dari NII bertentangan dengan kesepakatan politik dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NII kemudian menjadikan NKRI sebagai musuh dan menggunakan ideologi doktrin agama untuk melegalkan radikalisme berdasarkan ideologi politik. Kehancuran NII pada tahun 1962, namun ideologi yang digunakan hingga sekarang masih digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Untuk contoh radikalisme yang pernah terjadi di luar negeri, yang pertama Aum Shinrikyo, sekte gabungan antara ajaran agama Buddha dan filosofi Kristen, dan melakukan gasarin di kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995. Yang kedua, yaitu Sikh di India, dengan melakukan kudeta berdarah dan pembunuhan tokoh penting pemerintah. Yang ketiga, Ku Klux Klan di Amerika, Kristen rasis yang menunjukkan supremasi kulit putih dan membunuh kulit hitam. Lalu ada Timothy McVeigh membom kantor FBI di Oklahoma yang dilakukan oleh supremasi kulit putih. Yang terakhir ada perang saudara antara penganut Protestan dan Katolik di Irlandia. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menangkal radikalisme antara lain, memupuk ikatan rasa persaudaraan antar etnis, suku, budaya, ataupun agama. Lalu bisa menggali nilai-nilai nasionalisme dan karakter bangsa untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,
dapat menanamkan semangat dan jiwa yang dimiliki untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Melalui lingkungan keluarga dan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan instansi pemerintah atau swasta, serta pewarisan dan pelaksanaan kewajiban. Lalu kita bisa menanamkan semangat dan nilai-nilai juang pahlawan Indonesia, menanamkan semangat kebangsaan, memberikan pemahaman kepada para pemuda atau generasi muda bahwa bangsa Indonesia ini bisa merdeka dan lahir menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia karena perasaan senasib dan sepenanggungan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang diilhami oleh kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Lalu yang terakhir kita juga bisa membentuk sikap dan mental pada diri pemuda tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mungkin itu saja tambahan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dinaragata yang telah presentasikan materinya dengan baik dan menarik. Agenda selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, silakan raise hand terlebih dahulu, setelah itu on mic dan jangan lupa untuk on kamera. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi waktu dan tempat, saya persilakan. Izin bertanya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM akhir 003. Bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak Aisyah. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan raise hand, on cam, dan on mic. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Jayanisi dengan NIM akhir 018. Pertanyaannya yaitu bagaimana konsep ketahanan nasional yang diterapkan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya Mbak Cindy, silakan bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Nur Faiza dengan NIM akhir 042. Di sini, saya akan bertanya, dalam contoh dituliskan ketahanan nasional dapat diwujudkan melalui kesiapan fisik dan psikis. Maksud dari kesiapan fisik dan psikis itu seperti apa? Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya Mbak Cindy. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan raise hand dan on cam dan juga on mic. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar dengan jelas ya Mbak. Izin bertanya, bila di masa depan terjadi ancaman terhadap ketahanan nasional, sebagai mahasiswa, tindakan apa yang perlu kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mbak Adi. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sekiranya sudah tidak ada ya. Langsung saja kepada penyaji, yaitu Mbak Kinaragata, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih, moderator. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Mbak Aisyah, yaitu bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum. Ketahanan nasional adalah sebuah keadaan sebagai sebuah kondisi yang dihasilkan oleh sebuah proses. Proses pertama melalui pendekatan Pancagatra, yakni ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Apabila ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan dalam keadaan baik, maka dapat dikatakan keadaan ketahanan nasional dalam suatu negara itu disebut baik. Namun, jika salah satu gadra dalam keadaan tidak baik, maka dapat dikatakan ketahanan nasional tidak baik karena mengalami pelemahan. Apakah jawaban saya sudah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Lalu yang kedua, ada pertanyaan dari Mbak Putri, yaitu bagaimana konsep ketahanan nasional yang diterapkan di Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan selaras dalam seluruh aspek dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila. UUD NRI tahun 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Apakah bisa menjawab pertanyaannya, Mbak Putri? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Yang ketiga, ada pertanyaan dari Mbak Cindi, yaitu dalam contoh dituliskan ketahanan nasional dapat diwujudkan melalui kesiapan fisik dan psikis. Maksud dari kesiapan fisik dan psikis yaitu memiliki kecerdasan yang seimbang antara emosional, spiritual, dan intelijen, senantiasa menjaga jiwa dan raganya, selalu bersyukur atas segala karunia Tuhan yang Maha Esa, rajin berolahraga, serta menjaga kesehatan. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir ada pertanyaan dari Mbak Nadira atau Mbak Ading. Bila di masa depan terjadi ancaman terhadap ketahanan nasional, sebagai mahasiswa tindakan apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya, peran serta mahasiswa dalam meningkatkan ketahanan nasional dapat dilakukan dengan banyak hal sebagai wujud kontribusinya. Peran sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dapat dilakukan dimulai dari lingkungan diri mahasiswa itu sendiri seperti dengan rajin belajar, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, tidak melanggar hukum, tidak mencontek, saling bertoleransi, melestarikan kekayaan budaya, memakai dan mencintai produk Indonesia, serta mempunyai kepribadian dan akhlak yang terpuji. Apakah bisa diterima jawabannya? Siap, bisa diterima. Terima kasih Mbak Kinara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Materi yang saya sampaikan sepertinya sudah cukup sampai di sini saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dinara yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Agenda berikutnya adalah penutup. Demikian sesi presentasi dan diskusi oleh penyaji yaitu Mbak Kirana, Gata, Dinara Gata, dan teman-teman sekalian pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, dan jika ada perkataan saya yang salah atau menyinggung teman-teman, sekalian mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan sesi dokumentasi, yaitu foto bersama. Baik, untuk teman-teman silakan on cam. Mbak Putri, Mbak Erika, dan Mas Raffi silakan on cam ya.
Baik, langsung saja saya lakukan sesi dokumentasi. Oke. Dalam hitungan ketiga, silakan bergaya dan senyum. 1, 2, 3. Oke. Oh, Mbak Erika ternyata terkendala ya, terkendala kamera. Oke, untuk yang kedua yaitu masih sesi dokumentasi. Silakan bergaya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Untuk Mas Raffi kenapa tidak on cam ya? Ketinggalan sesi dokumentasi. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Pakai gaya jempol, bagaimana gitu terserah. Oke. Dalam hitungan ketiga, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Baik. Baik, sekiranya sudah selesai ya. Saya Kairunisa Amalia Putri selaku moderator izin pamit undur diri dan saya serahkan kepada baik, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.